Halo, kembali lagi dengan Bos Sandaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Oke, di tengah-tengah kegalauan market hari ini yang sangat banyak prank, di mana dia mengalami kenaikan dan seharusnya mengalami kenaikan, tetapi tiba-tiba langsung dibanting ARB. Jadi buat kalian semuanya yang mendengarkan video ini, saya sarankan tetap berhati-hati di tengah kegalauan market dan kebusukan market pada mungkin dibilang 5 hari terakhir ya, atau dalam 1 minggu ini. Tapi ada satu insight yang pernah saya dengarkan, bahwa rakuslah ketika orang-orang takut, tetapi takutlah ketika orang-orang sedang rakus. Ya, itulah insight yang menjadi prinsip kita. Dimana juga dalam entry saham itu kita harus ya membuat strategi dengan melakukan mencicil atau menyebarkan di beberapa keranjang saham kita, dan ketika ada kesempatan potensi kita jual saham itu, kita jual lalu mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Jangan langsung all in di satu keranjang yang menjadi tumpuan kita ternyata tidak sesuai dengan analisis kita. Dan saham-saham yang kita rekomendasikan juga entah kenapa ya, ketika dia naik tinggi, dia besoknya langsung dibanting ARB. Walaupun dia sebenarnya naik sementara, tetapi langsung ada bantingan pada keesokan harinya ARB. Misalnya nih hari ini kita mengulas saham-saham top gainersnya, bisa dipastikan bahwa besok itu adalah hari kecelakaan. Dia besok hari ini dia top gainers, lalu besok dia naik sebentar, lalu dibanting. Kira-kira beberapa saham terjadi seperti itu. Dan rekomendasi-rekomendasi saham yang saya buat sebenarnya sangat beruntung kalau bisa didengarkan melalui YouTube. Karena kalau dilihat melalui TikTok ataupun Instagram yang saya posting, kadang-kadang ya tidak tahu tapi malah terkena jebakan. Dan satu lagi strategi yang sangat penting yang tadi saya bilang adalah ketika dia saya rekomendasikan lalu turun, itu adalah timing yang tepat untuk mencicil di posisi paling bawah. Mungkin sampai 2-3 kali dan dia akan naik. Dan jangan salah, saya saham-saham yang benar-benar saya ikutin juga, yang saya analisis kembali, juga mengalami kerontokan pada hari ini. Nggak tahu ya, mungkin sih harapannya atau bukan harapannya, feeling ini bisa berguna juga. 10% kita manfaatkan bahwa besok itu sudah waktunya rebound, atau paling tidak Kamis atau Jumat ya, sudah bisa bergerak positif lagi. Nggak tahu ya, penurunan hari ini itu mungkin karena fear yang ada dalam masyarakat yang sedang masa-masa krisis, dan mungkin juga karena faktor IHSG yang masih kurang bagus. Mungkin saham-saham yang akan kita bahas hari ini juga tidak banyak ya, karena sudah saya lihat beberapa saham yang saya ulas dari top gainersnya sendiri itu malah berbalik arah seperti itu. Jadi alangkah baiknya, saran saya buat kalian semua yang mendengarkan, tetap melakukan manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah mencicil untuk membeli suatu stok, suatu saham. Jadi jangan langsung all in. Dan tadi juga berdasarkan analisis saya ya, beberapa saham 200 sampai 1000 itu banyak yang memang anjlok, tidak sesuai dengan trennya. Tapi yang di atas 1000
Di atas 1000 dia ada beberapa naik, cuman naiknya tidak signifikan seperti biasa, hanya naik paling tidak 2-3% atau paling banyak 5%. Jadi buat kalian yang sedang mengikuti video YouTube saya, ini adalah timing yang tepat sebenarnya untuk mencicil suatu saham yang benar-benar potensi untuk cuan kotos-kotos. Oke, itu aja dari saya, saran-saran dari saya. Selanjutnya, seperti biasa kita akan mengulas saham-saham pada hari ini tanggal 11 Oktober 2022, di mana sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Dan tetap stay pada monitor Anda, hanya 17 menit saja. Setidaknya ya, apa yang saya sampaikan ini jangan diterima bulat-bulat, tapi diambil positifnya saja. Apa yang baik untuk diikutin dan yang tidak baik diikutin ditinggalkan saja. Dan cara analisis saham yang saya lakukan juga termasuk sederhana, tapi ya hal tersebut bisa memberikan profit buat saya. Saya tidak tahu itu sebuah keberuntungan atau benar-benar analisis. Yang pasti saya melakukan analisisnya, dan keberuntungan mungkin mengikuti. Tapi yang penting selama kita melakukan analisis dengan benar-benar, dengan jeli melihat pergerakannya, kalau misalnya emang gagal analisisnya, ya sudah, tidak ada lagi yang bisa kita sesalkan. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik dan tidak perlu ada penyesalan, karena ya sudah itu yang terbaik yang kita berikan. Kecuali kita mengambil suatu saham benar-benar tanpa melakukan analisis, tanpa benar-benar melakukan strategi, ya itu yang akan menjadi lebih buruk. Kalaupun melakukan membeli suatu saham tanpa analisis tapi bisa cuan, itu kadang impossible ya. Yang saya lihat paling cuma 0,01% itu terjadi. So, langsung saja ya, kita lihat saham-saham hari ini. Sebelum kita melihat saham-saham hari ini, kita lihat dulu kondisi IHSG. Harusnya sih masih turun ya. Saya belum lihat, saya baru lihat ini. Oke, IHSG ya, masih dalam posisi downtrendnya, sayang sekali ya. Walaupun sebenarnya dia sudah mulai bangkit tadi melakukan perlawanan, tapi masih ada tekanan dari atas untuk turun ke bawah. Hari ini mengalami penurunan ya, dimana minus 0,79%, lumayan. Dan penutupannya di harga 6.939. Seperti saya bilang, secara weekly dia juga masih downtrend, monthly juga masih downtrend. Jadi ini masih ada potensi untuk mengalami downtrend panjang. Buat kalian yang mendengarkan video ini, tetap berhati-hati, jangan gegabah, dan do the best. Tadi saya bilang harus rakus ya. Ya ada waktunya mungkin kalau misalnya emang strateginya udah tepat, feelingnya udah tepat, ya silakan melakukan hal-hal yang buas gitu. Oke, kita lihat dulu kondisi stock gainers. Sip. Top gainersnya ada Baca Waran yang mengalami kenaikan langsung 300%. Wow, amazing ya. Luar biasa sekali. Lalu diikutin Tren Waran, lalu selanjutnya ada Baca Waran. Ini Baca Waran ini kalau nggak salah dia tadi sempat mengalami 35%, tapi ya kita lihat dia ada guyuran sedikit, goncangan. Langsung saja kita lihat Baca. Oke, Baca. Benar sekali ya, dia tadi sempat harga tertingginya itu 34%, tapi dia
mengalami gocekan ya, sehingga closing di 28% di harga 149. Nih kalau dilihat nih dari sini nih, dia sedang dalam fase uptrendnya. Fase uptrendnya dan ya tipis-tipis saja ya, 2 hari yang lalu tipis-tipis, tapi langsung tiba-tiba naik dan naiknya sangat signifikan. Ini nih yang kadang dicari, yang susah dicari orang-orang dan terlepas dari perhatian orang-orang, perhatian publik. Nah, dan di sini ya dia punya histori yang sama ya. Ketika dia naik tinggi lalu mungkin besok naik sedikit lalu lanjut turun, turunnya panjang sekali. Jadi buat kalian yang mendapatkan saham-saham seperti ini, sepertinya beberapa saham pada umumnya cenderung naik tinggi lalu lanjut turun gitu. Dan sayang sekali ya nggak bisa diprediksi. Dan ada juga saham-saham yang setelah dia naik tinggi, dia turun 1-2 kali lalu lanjut naik dan naik lebih tinggi. Oke, langsung kita lihat ya. Secara daily dia sedang fase uptrendnya. Harga tertingginya itu 214. Harga weekly-nya juga sedang fase uptrend ya. Sebenarnya dia tadi mau turun, nah dia mau turun, tapi karena kenaikannya sangat signifikan ini, dia mengalami kenaikan. Secara Molly-nya juga tadinya emang sudah fase uptrendnya, cuman masih belum konfirmasi ya. Kita lihat harga tertinggi baca itu tadi di 500-an. Oke. Baca di 500-an. Jadi saya pribadi sih suka saham-saham ini dan saya masukkan ke list. Tapi ketika saya mau masuk, saya menggunakan strategi yang kedua, yaitu manajemen keuangan. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Mark sudah di atas 500, so sobat unik. Oke, untuk unik dia kayaknya sudah fase uptrend tapi belum konfirmasi ya. Dan kalau dilihat historikalnya seperti ini nih, ini yang dikhawatirkan, dia naik lalu turun lebih dalam tapi dia akan lanjut naik. So ini kalau misalnya ini bisa dibilang bahwa ini adalah saham uptrend ya. Silakan saja. Secara weekly juga nggak ada masalah, harga tertingginya itu 87. Secara monthly juga sedang fase uptrendnya. Kita lihat harga tertingginya berapa. 204. Oke, 204. Langsung aja kita bungkus ya. Unik. Oke, sip. Kita lihat saham selanjutnya, Wapo. Wapo ini saham gorengan sebenarnya. Wapo ya. Ini sudah hari ini kenaikannya 11%, 11,7. Di harga 190, harga tertingginya itu 230. Dia sedang fase uptrendnya ya. Maksud saya bukan fase uptrend, tapi dia baru aja berbalik ke arah untuk lanjutkan uptrendnya. Secara daily ya masih dalam proses. Secara weekly-nya juga ya sedang fase uptrendnya ya. Harga tertingginya itu 230. Ini sih lumayan besok untuk dimasukin. Langsung kita bungkus saja. Harga tertingginya secara Molly itu pernah menyentuh harga 1000, tapi itu di bulan Juli 2001, sangat panjang ya. So ini sih lumayan kalau misalnya tertarik. Wapo. Selanjutnya ya, Amin. Oke, secara daily dia sedang fase downtrend sebenarnya, tapi hari ini mengalami kenaikan 11,36%.
Harga tertingginya dia 194 ya, sekarang di 147. Secara weekly sih sebenarnya dia pasti uptrend ya, harga tertingginya 155 dan molinya juga sedang fase uptrend. So, kita lihat secara molly ya, apakah masih ada potensi 300. Oh, pernah dia menyentuh harga 1000 ya. Lumayan. Saya lihat tadi ya. Oh, bukan ternyata. Oke, untuk Amin, dia biasanya sih paling cuma 12% tertingginya. Jadi habis 12% dia naik sedikit. Ya, jelek. Oke, selanjutnya Kobex lewat kita skip XGIS. XGIS ini kenaikannya sudah 8% di bawah 10% ya. XGIS. Oke, kalau dilihat sih dari sini ya, dia maksimum kalau nggak salah dia naik 9% aja. Memang grafiknya masih kurang menarik ya. Aneh. Kita skip aja langsung karena bisa dibilang itu tidak liquid. Selanjutnya lihat. Oke, untuk lihat harga tertingginya itu 109, sekarang di posisi 102. Dia sempat ya sedang fase downtrend tapi dia cenderung sideways. Ini sih masih ada potensi kenaikan yang kedua. So, ini lumayan untuk diikutin. Weekly-nya juga oke, money-nya juga oke. Lihatnya dibungkus saja. Lihat. Oke, itu aja ya saham-saham dari kita yang kita dapat karena berhubung waktunya sudah 17 menit. Ada Baca, Unik, Wapo, Amin, Lead. Dan perlu saya ingatkan ya, saham-saham rekomendasi ini disclaimer on, kembali lagi ke jempol masing-masing dan dianalisis kembali saham-saham mana yang paling disukai. Jangan dipilih semuanya. Kalaupun dia turun, silakan di ini lagi, ditambahin lagi muatannya, dan semoga bermanfaat ya. Semoga cuan luber-luber. Itu saja dari saya. Salam sehat, salam cuan konsisten 10% per day. Salam bos Sondaikus.